Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Tadi mungkin sudah melihat ya, pasar buah. Itu ada pasar buah dengan begitu banyak buahnya bermacam-macam di kota Melbourne di Australia. Lalu apa hubungannya dengan refleksi kita hari ini yang saya mau ambil tentang Tuhan Yesus berkata bahwa jika engkau melakukan sesuatu walaupun kepada saudara-saudariku yang paling hina, engkau lakukan itu untuk aku. Ya, saya tadi itu ada di pasar, ya, di pasar komunitas orang Vietnam yang ada di Melbourne, di Springvale. Kalau orang Melbourne itu sudah tahu dan kita sering pergi ke Springvale untuk belanja Asian food, Asian groceries. Tadi dilihat kita banyak sekali buah berbagai macam dan buahnya pun campur-campur. Buah orang lokal di sini ya, dan juga buah orang Asia. Tadi saya lihat yang paling mahal saya ambil sedikit, yaitu buah naga yang ada merah dan itu yang kuning punya. Lalu ada buah durian yang kedua-duanya harganya sungguh luar biasa menurut saya, 30 sampai 33 dolar, yaitu sampai 330 ribu sekilo. Ya, padahal kita di Indonesia buah naga itu 35 ribu atau 30 ribu sekilo itu sudah bisa dapat. Jadi harganya 10 kali lipat ya. Dan ada juga buah apel yang di sini lebih murah dibandingkan di Indonesia. Ya, nah hubungannya dengan ayat yang Tuhan Yesus katakan bahwa lakukanlah ini kepada saudara-saudara yang terkecil, maka engkau lakukan kepada aku ini. Saya menarik karena komunitas orang Vietnam ini sudah sangat lama di Australia, terutama di Melbourne. Ya, orang Vietnam waktu tahun 70-an itu mereka mengalami kesulitan yang sangat besar karena komunisme sungguh ya menekan orang-orang Vietnam, dan banyak dari mereka menjadi pengungsi, refugee, dan banyak diterima di Australia ya di tahun 70-an itu. Dan terutama gereja sungguh memberikan bantuan kepada para pengungsi orang Vietnam ini sampai di Australia begitu banyak, dan akhirnya mereka pun di sini di Melbourne saja ada beberapa kota-kota orang Vietnam ya. Dan sampai begitu mereka merasa sangat terbantu oleh gereja, sampai di Australia pun ya, bahwa kalau tahbisan imam itu pasti ada satu dari tiga itu adalah orang Vietnam ya. Pastor Romo orang Vietnam itu paling banyak di Australia ya, walaupun mereka adalah pendatang di sini. Kelihatannya banyak keluarga yang memang devosinya sangat kuat, devosi Katoliknya sangat kuat, itu akhirnya juga memberikan anaknya itu untuk mengabdi kepada gereja sebagai tanda terima kasih, dan anaknya juga harus mau, dan karena besar dalam keluarga yang sungguh penuh devosi itu akan melahirkan banyak panggilan juga. Saya teringat waktu saya di Darwin ya, di Darwin itu adalah tempat detention center, tempat para pengungsi biasanya masuk dulu dan dicek dan lewat di situ. Saya teringat waktu itu saya masih frater, kami akan pergi misa untuk satu komunitas ya. Mereka seperti penjara tapi bukan penjara. Kami juga bilangnya penjara. Nah, di situ kami datang dan ternyata kami salah tempat ya. Kami datang ke satu tempat yang lain, dan kami dikasih tahu bahwa nanti akan kira-kira ya 5-10 orang saja yang datang.
Tapi pada saat kami datang dan mereka bilang, oh ada Romo yang datang, teman saya ya. Dan di sana tiba-tiba dalam waktu 5-10 menit aula itu penuh dengan kurang lebih 150, mungkin 200 ya, 200 orang Vietnam yang langsung siap untuk ikut misa. Mereka langsung berpakaian rapi untuk gereja, anak-anak duduk di depan rapi, ya umur 5, umur 4 itu mereka berdoa rosario di situ sambil menunggu, lalu kami misa, ya. Setelah itu waktu saat kami bertanya, oh kami kira hanya aja 5-10 orang. Oh, ya kami juga bingung kenapa Pater datang kemari, ya. Karena kami besok itu Bapak Uskup akan datang, tapi ternyata kami salah tempat. Mestinya kami ke penjara yang sebelah yang lain, tapi mereka begitu siapnya, begitu antusiasnya ya untuk menyambut Tuhan Yesus yang kami bawa di situ. Sungguh luar biasa devosi mereka ini. Dan kembali kepada ayat yang Tuhan Yesus katakan, kalau engkau memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, memberikan makan kepada mereka yang lapar, memberikan minum pada mereka yang haus, ya, kau mengunjungi mereka yang ada di penjara, ya, apapun yang kau lakukan kepada saudara-saudariku yang paling hina, sekalipun kau lakukan kepada aku. Biasanya orang pengungsi itu mereka sangat membutuhkan, ya. Kadang-kadang kita juga perlakuannya kita penuh dengan kecurigaan, ya. Kita takut mungkin mereka membawa segala macam hal-hal yang kita tidak inginkan. Di Australia itu kadang-kadang di sini penuh dengan perdebatan. Haruskah mereka masuk? Apa mereka tidak boleh masuk? Ya, tergantung nanti pemerintah siapa yang menjadi berkuasa. Ya, jadi kita ingat lagi kata-kata Tuhan Yesus. Ya, kalau Mother Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa itu selalu mengatakan kepada suster-susternya, ya, ada 5 jari, ya. Lakukanlah ini kepada aku. You did it for me, ya. You did it for me, ya. Kamu lakukan itu untuk aku. Setiap mereka bertemu kepada mengurus orang-orang yang terlantar di jalanan itu, mereka berkaul untuk melihat wajah Kristus di orang-orang yang terlantar itu. Mari kita menyemangati semangat untuk melayani dan memberi kepada mereka yang membutuhkan, karena itulah ya kunci kerajaan surga bagi kita semua. Dan semoga Tuhan berikan kita Roh Kudus sehingga kita semangat dan kita mau juga membantu saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan. Dan biarlah namanya yang kudus dipuji selalu. Amin.